Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 956 sampai 960. Itu bisa dianggap sebagai menerima sinyalmu. Kupikir kamu terbunuh. Aku telah melihat pesawatmu, Haokeye. Keterampilan terbangmu semakin buruk. Aku melihatmu mata Langganda akan berubah menjadi glaukoma. Haokeye mendengus, lalu mengumpat. Ngomong-ngomong, Bake, apakah kamu sudah menerima instruktur baru? Kata pengeras suara. Mengerti? Jawab Bake. Hei, instruktur baru ada di sini. Saya masih ingat instruktur terakhir. Saya mematahkan dua gigi depan dengan tamparan, lalu berlari kembali sambil menangis, kata pengeras suara. Titan, sesumbar saja dan bandingkan, kali ini instruktur baru ada di sini, jangan bergerak, lihat aku. Benar, aku marah saat mengatakannya. Titan, kau menamparkan orang dengan bajingan tampar, apakah kita masih punya sesuatu untuk dimainkan? Cowboy, kamu masih punya wajah untuk mengkritik orang lain. Bukankah kamu memotong setengah dari instruktur bermarga uang sebelumnya? Korban pergi ke rumah sakit untuk beberapa jahitan. Kemudian, saya mendengar cibiran, hei, apakah saya sekejam itu? Menurut Anda, berapa hari instruktur ini bisa bertahan? Dikatakan bahwa instruktur ini masih muda sungguh, bukan Bake. Bake menutup mulutnya dan tersenyum. Ya, instruktur ini masih sangat muda. Bahkan tidak tahu dia telah ditipu. Satu kata suara wanita itu. Mereka yang berbicara di interkom semuanya adalah anggota Feng Shenbing. Semua orang membicarakannya dengan tidak hati-hati di dalam, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Ye Chong. Dan Ye Chong hanya duduk diam di samping, sama sekali tidak memperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini. Segera, pesawat turun semakin rendah, dan melalui jendela, Anda bisa melihat pulau kecil berbentuk oval, yang merupakan pangkalan pelatihan. Saat ini, Haokeye tersenyum dan menekan sebuah tombol. Pengumuman terdengar di pesawat, pasukan khusus, pesawat akan tiba, harap bersiap-siap. Ye Chong mendengar kata-kata itu sedikit familiar, seolah-olah itu adalah suara dalam game yang sering dimainkan Zhao Min. Saat ini, Bake membuka pintu pesawat, tekanan udara rendah bercampur dengan angin dingin, bertiup masuk. Rambut panjang dan halus Bake berkibar, dia tersenyum, dan meraih tas parasut di sebelahnya. Sekarang pesawatnya masih sekitar 10.000 kaki di atas tanah. Saya tidak sabar, kalian tunggu di sini dulu, saya turun dulu. Hehe, setelah selesai berbicara, Bake membawa tas skydiving di punggungnya dan melompat pergi turun. Tukang daging menyerahkan tas terjun payung kepada Ye Chong dengan ekspresi jahat di wajahnya. Saya tidak tahu apakah instruktur Ye bisa terjun payung. Namun, sebagai instruktur tentara Feng Shen kita, dia seharusnya tidak tahu cara terjun payung, bukan? Ye Chong melihat tas skydiving, tapi membuangnya ke samping tanpa meraihnya. Dia berkata dengan tenang, saya tidak bisa skydive. Haha. Jagal tertawa keras, tentu saja, tidak normal. Ini adalah peralatan skydiving tercanggih di luar negeri, intercom. Juga berdering ada suara mengejek, haha, apakah kamu mendengarnya? Iya, instruktur ini bahkan tidak bisa terjun payung, haha. Saya bodoh, tidak bisa terjun payung, kenapa kamu tidak melakukannya seperti ini? Cowboy, saya akan mengajarimu, bagaimana? Tapi hati-hati. Terjun payung sangat berbahaya. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan melompat dari Xiao Jiu. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Pada ketinggian ini, tidak perlu parasut, kata Ye Chong dengan tenang. Lagi pula, Ye Chong bangkit dari tanah dan melompat dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Tukang daging dan Haokeye tercengang di tempat, ini masih 10.000 kaki dari tanah. Orang ini baru saja melompat. Caoku, Nima ini pembunuh. Semua orang di interkom mendengar si tukang daging dan yang lainnya terdiam beberapa saat.
Seseorang buru-buru bertanya, "Ada apa? Ada apa, persetan? Tukang daging, Haokeye, ada apa denganmu, bicara?" Saya melompat tanpa parasut, semua orang tercengang. Aku, Cao, Bake juga mengatakan bahwa dia bisa bertahan selama 3 hari. Tapi sepertinya dia tidak bisa bertahan selama 3 detik. Tukang daging itu berkata lagi. Saat ini, sekelompok orang berdiri di tanah pulau. Itu adalah tentara bayaran yang baru saja berbicara di interkom. Salah satunya tingginya lebih dari 2 meter dan tampak seperti raksasa. Orang ini adalah Titan. Ada juga seorang wanita cantik yang terlihat seindah bunga, dan itu adalah anak kucing yang baru saja berbicara. Pria kurus, manusia serigala, ada satu lagi yang memakai topi koboi dan memakai topi koboi sambil melihat ke langit dengan teleskop, yaitu koboi. Koboi itu memandang ke langit dengan teropongnya. Pertama-tama dia melihat titik hitam kecil melompat keluar dari pesawat, yang beratnya 8 gram. Kemudian, dalam 1 menit, titik hitam lainnya jatuh, yaitu Ye Chong. Aku melihatnya, koboi itu berteriak. Aku melihatnya, dia melompat, instruktur ini sedang sekarat, Titan. Menyambar teropong dan melihat dengan hati-hati titik hitam itu. Saat ini, Ye Chong jatuh dari langit dan jatuh dengan sangat cepat. Dia bisa melihat langsung ke bawah, tepatnya 8 gram yang melompat di depannya. Sebelum Bake membuka payung, kecepatannya hampir sama dengan Ye Chong. Ketika jarak dari tanah kurang dari 2000 meter, batas 8 gram dibuka dan mendarat payung. Parasut ini dibuat khusus oleh Bagram, dan entah siapa yang menulis beberapa karakter besar di atasnya, semoga berhasil, ayam malam ini. Setelah Bake membuka parasut, kecepatannya langsung melambat, dan sosoknya perlahan-lahan jatuh ke tanah. Tapi kecepatan Ye Chong tidak berkurang, dan dia segera melewati Bake. Bake mengendalikan parasut dan turun perlahan. Saat ini, dia secara bertahap dapat melihat semua orang di tanah dengan jelas. Dia dengan penuh kemenangan jatuh ke arah kerumunan ketika dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam melintas melewatinya. Bake terkejut, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah bayangan Ye Chong. Caoku, kamu masih belum membuka payungnya, ini ritme kematian. Bake melihat Ye Chong jatuh dengan cepat, dan sama sekali tidak berniat membuka payungnya. Anak kucing itu menyambar teropong dan melihat ke dalam Ye Chong. Pada jarak ini, Ye Chong sudah bisa terlihat dengan jelas. Anak kucing itu dapat melihat dengan jelas melalui teropong bahwa Ye Chong sama sekali tidak membawa ransel. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sudut bajunya tertiup oleh aliran udara yang disebabkan oleh jatuhnya, dan rambut di dahinya juga berkibar tertiup angin. Anak kucing itu menghela nafas, sayang sekali masih sangat muda, sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong sudah mendarat ke titik di mana semua orang bisa melihatnya dengan mata telanjang. Masih ada jarak hampir 200 meter dari tanah, dan kecepatan Ye Chong semakin cepat dan semakin cepat, mendekati tanah seperti cangkang. Rumput, anak ini akan hancur berkeping-keping, pikiran itu terlintas di benak semua orang. Tidak ada yang menyangka Zhou Budi akan menemukan orang bodoh untuk datang. Dia tidak tahu cara terjun payung, tetapi dia tidak memiliki akal sehat. Dia tidak membutuhkan parasut untuk melompat dari ketinggian seperti itu akan menjadi aneh jika dia tidak mati. Dalam sekejap mata, sosok Ye Chong sudah jatuh. Saat ini, di bawah kaki Ye Chong ada sekelompok pohon yang lebat. Pohon-pohon tersebut merupakan beberapa pohon yang menjulang tinggi dengan dahan yang lebat. Saat Ye Chong jatuh, dia menginjak dahan dengan presisi. Dengan suara, klik, dahan itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu besar sama sekali, dan langsung patah. Kemudian, Ye Chong terus jatuh, retak, retak, retak. Setelah mematahkan 7 atau 8 cabang setipis mangkuk satu demi satu, kecepatan Ye Chong akhirnya melambat. Ketika Ye Chong menginjak cabang ke-9, cabang ke-9 hanya ditekuk hingga batasnya dan tidak patah.
Kemudian, Ye Chong bangkit lagi dengan kekuatan pantulan cabang. Dengan whoosh, dia melakukan backflip dan jungkir balik di udara, hampir mencapai jarak 18 meter. Dengan keras, dia mendarat tepat di depan manusia serigala, anak kucing, dan lainnya. Ye Chong mendarat dan membuat lubang besar di tanah lagi, dikelilingi oleh asap dan debu. Semua orang menyaksikan Ye Chong bermain juggling di atas pohon. Setelah beberapa lompatan, dia memperlambat kekuatan yang dibawa oleh kejatuhannya dari ketinggian 1000 meter. Jarak 18 meter jatuh di depan mereka, dan semua orang tercengang. Kekuatan macam apa Nima ini? Saat asap dan debu turun, Ye Chong masih berdiri di sana dengan tangan di belakang. Kamu tidak mengalami patah tulang, apakah kamu masih hidup? Apakah kamu manusia? Semua orang bertanya 3 kali dalam hati. Ye Chong mendengus dingin, dan berjalan menuju kerumunan perlahan. Apakah kamu dari Feng Shenbing? Bawahan Zhou? Semua orang mengangguk kagum, masih menatap Ye Chong dengan tak percaya. Penampilan Ye Chong barusan melekat dalam pikiran mereka untuk waktu yang lama. Dan saat ini, Ba Ke, yang jatuh dengan parasut, masih melayang perlahan di udara. Otaknya sudah bodoh, dia lupa arah kendali, dan membiarkan parasutnya berkibar tertiup angin. Dia berada di udara sekarang, melihat gerakan Ye Chong. Dia melihatnya dengan sangat jelas, dia seperti dewa. Angin laut di pulau kecil itu sangat kencang, dan parasutnya terbang semakin jauh. Ba Ke bahkan tidak mempedulikannya, dalam benaknya. Hanya adegan saat Ye Chong baru saja mendarat yang tersisa. Nima benar-benar hebat. Saat ini, pesawat juga mendarat, Hao Keye dan si tukang daging bergegas mendekat. Bagaimana? Apakah anak itu jatuh ke dalam pasta daging? Coba saya lihat bagaimana dia jatuh ke dalamnya. Kata tukang daging sambil menjilat lidahnya. Favoritnya adalah adegan yang terasa berat dan berdarah ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Ye Chong berdiri di sana hidup-hidup. Tukang daging itu tercengang sejenak, Hao Keye bahkan lebih bingung. Jagal, bukankah kamu bilang dia tidak menurunkan parasut? Kenapa dia masih hidup, tukang? Daging itu memarahi, aku masih ingin tahu, pada saat ini, Ba Ke masih mengambang di langit dengan. Ye Chong melirik pria tertinggi, dan bertanya, apakah kamu Titan? Titan mengangguk, bukankah kamu mengatakan ingin menamparku 2 kali? Tidak, aku tidak mengatakan itu. Aku bilang aku ingin menamparkan Ba Ke 2 kali, Titan dengan cepat menjelaskan. Lihat dia bahkan tidak bisa mengendalikan parasut, dia masih melayang di langit, dia benar-benar harus menamparnya. Ye Chong memandang manusia serigala dan anak kucing itu lagi. Apakah kamu ingin bertaruh untuk melihat berapa lama aku bisa bertahan? Bagaimana? Biarkan aku bertaruh denganmu. Manusia serigala dengan cepat tertawa dan berkata, jangan. Kesalahpahaman? Kami, sebenarnya, koboi yang sembelit, kami bertaruh berapa hari dia bisa bertahan tanpa pergi ke kamar mandi. Ye Chong menatap koboi itu dan bertanya, saya mendengar bahwa Anda berspesialisasi dalam memotong kicauan kecil orang lain. Coba keduanya, dan lihat siapa yang dapat memotong kicauan kecil siapa. Koboi itu terkejut, dan dengan cepat menutupi dirinya, tidak apa-apa, hanya bercanda. Ye Chong mendengus dingin dan melirik semua orang berkata, berkumpul di sini dalam setengah jam. Dia menoleh ke tukang daging dan berkata, bawa aku ke kantor dulu. Tukang daging itu mengangguk dengan cepat dan berkata, Instruktur Ye, ini tolong. Masih merasa tidak percaya? Apakah menurutmu ada orang seperti itu di dunia ini? Namun, anak ini terlalu sok, kata si koboi. Dia memiliki modal untuk berpura-pura menjadi lebih baik dari yang lain. Manusia serigala berkata, jika kamu sekuat itu, kamu juga bisa berpura-pura menjadi lebih baik. Hehe, belum tentu. Pada saat ini, suara tumpul tiba-tiba berkata, itu Titan. Anak kucing itu terkejut. Titan, maksudmu? Mungkin,
anak ini hanya pandai dalam pekerjaan ringan. Titan mengangguk. Itu masuk akal, kata werewolf. Rumput, jadi kita digertak olehnya, kata si koboi. Memikirkan kepengecutan mereka barusan, semua orang merasa sedikit malu. Sialan, aku seharusnya mencoba dengannya sekarang, mari kita lihat bagaimana kungfunya, kata Titan tiba-tiba. Semua orang tidak terkejut seperti sebelumnya. Sekarang mereka memikirkannya, dan memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang Ye Chong tunjukkan memang hanya kungfu ringan yang kuat. Adapun hard power yang sebenarnya, sulit dikatakan. Mereka benar-benar terkejut dengan adegan Ye Chong barusan. Namun, kungfu ringan yang baik tidak berarti bahwa Ye Qiang memiliki kekuatan yang keras. Mungkin nanti anak ini benar-benar hanya menggertak. Sial, malu, kita semua tertipu olehnya, kata manusia serigala. Titan berkata dengan garang, kita akan coba lagi saat kita berkumpul nanti. Benar, sial, mari kita lihat apakah dia benar-benar mampu. Semua orang berhenti berdiskusi. Saat ini, baka melayang turun dari langit dan jatuh ke tanah. Dengan wajah penuh keterkejutan, dia bertanya, apakah ini nyata? Apakah yang saya lihat barusan nyata? Bukankah saya mengalami halusinasi? Memanggang, tukang daging membawa Ye Chong ke kantor untuk melihat-lihat, lalu melihat-lihat pulau. Meskipun pulau itu dibangun sementara, itu dibangun dengan baik. Di sekitar pulau, ada beberapa tempat pelatihan terbuka, dan ada pangkalan rahasia di bawah tanah, di mana semua yang dibutuhkan untuk hidup tersedia, dan tidak ada kekurangan makanan. Proyek sebesar itu pasti memakan banyak biaya. Ye Chong tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi. Saya tidak berharap Anda tentara Feng Shen menjadi begitu kaya. Tukang daging itu terkekeh dan berkata, Instruktur Ye, Anda tidak tahu apa-apa. Faktanya, orang-orang dari atas terutama bertanggung jawab untuk membangun pulau pelatihan ini. Tukang daging itu tampak misterius dan berkata, Instruktur Ye, awalnya ini tidak boleh diberitahukan kepada orang luar, tetapi Kapten telah menjelaskan bahwa sekarang Instruktur Ye adalah salah satu dari kami. Jadi saya dapat memberitahu Anda rahasia ini. Saya tidak tahu apakah Instruktur Ye pernah mendengarnya, melalui bagian kedua. Ye Chong mengangguk sambil berpikir. Zhu Jiayin pernah memberitahu Ye Chong bahwa di antara organisasi rahasia di Tiongkok, ada 3 organisasi rahasia. Saluran pertama, saluran kedua, dan saluran ketiga. Saluran ketiga Zhu Jiayin bertanggung jawab atas beberapa masalah berbahaya di masyarakat, sedangkan saluran kedua bertanggung jawab atas masalah keamanan nasional. Sebenarnya, tentara Feng Shen kita diam-diam berada di bawah yurisdiksi saluran kedua, kata Jagal. Ye Chong terkejut sesaat. Itu sebabnya, tidak heran Feng Shenbing memiliki kekuatan dan status seperti itu. Hanya resimen tentara bayaran yang bisa dibandingkan dengan zona perang biasa. Ternyata di belakang mereka ada dukungan dari saluran kedua. Hak saluran kedua sebenarnya jauh lebih kuat daripada saluran ketiga. Namun, mengapa pulau pelatihan sekecil itu harus dibangun untuk saluran kedua? Mungkinkah itu benar-benar Ye Chong untuknya? Ye Chong berpikir mungkin tidak. Benar saja, tukang daging melanjutkan, Instruktur Ye, sebenarnya, kami mengadakan pelatihan kali ini untuk menangani para prajurit boneka yang tiba-tiba muncul baru-baru ini. Ye Chong tiba-tiba menyadari, prajurit palsu telah muncul di Suedu beberapa kali, dan mereka pasti muncul tidak hanya di Suedu, tetapi juga di tempat lain. Kemunculan para pendekar wayang ini sangat membahayakan keamanan negara. Oleh karena itu, menarik saluran kedua untuk bergerak. Tukang daging berkata lagi, sebenarnya, kami telah bertarung melawan prajurit palsu 2 kali. Tetapi prajurit palsu ini terlalu kuat dan kami telah menderita banyak kerugian. Jadi Kapten harus segera melatih kami. Dia sangat ingin menemukan Ye Chong untuk melatih anggota Korps Feng Shen. Setengah jam kemudian, Ye Chong dan Jagal kembali ke tempat latihan. Saat ini, Werewolf, Titans, Del sudah berbaris dan berdiri dengan rapi.
Mereka semua memandang Ye Chong dengan jahat. Ye Chong berjalan mendekat dan hendak berbicara. Manusia serigala memimpin dan berkata, "Hei, Instruktur Ye, tadi, kami melihatmu kelelahan, jadi aku tidak berani bersaing denganmu. Sekarang, Instruktur Ye pasti sudah istirahat. Mengapa kita tidak bertukar ide?" Suaranya yang khas dan tebal berkata, "Ya, aku, Titan, sudah lama ingin bersaing dengan Instruktur Ye." Ye Chong sedikit tersenyum, "Kenapa? Kamu sudah mengetahuinya lagi, dan ingin melawanku?" "Iya, kami sudah lama ingin bertengkar denganmu." Si koboi berkata santai dengan tangan di saku celana jeansnya. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, ayolah, aku pergi dulu," kata Titan. "Tidak, aku duluan, Titan, kamu menamparkan instruktur dan merusaknya. Apakah yang lain masih punya sesuatu untuk dimainkan?" kata si koboi. Manusia serigala berkata, "Jangan bertarung, aku akan datang dulu." Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu tidak perlu bertarung lagi. Bagaimana dengan ini? Kamu pergi bersama." "Apa, pergi bersama?" Semua orang tercengang dan berkata pada diri mereka sendiri, "Nama belakangmu Ye terlalu gila. Anda mungkin tidak dapat menangani apapun sendirian, dan mari kita lakukan bersama." Manusia serigala mencibir, "Karena Instruktur Ye memiliki kepercayaan diri yang besar, mari kita pergi bersama, mari kita lihat seberapa baik Instruktur Ye." Tan terkekeh dan berkata, "Hei, aku akan di sini dulu." Tubuh Titan ini seperti tank, dan tubuhnya sesuai dengan namanya, seperti setengah raksasa. Setiap kali dia melangkah, seluruh pulau bergetar. Tamparannya yang besar seperti beruang datang ke Ye Chong, dan dia mengangkatnya untuk menamparnya. Ketika tamparan besar itu menamparkan Ye Chong, embusan angin keluar. Ye Chong sedikit tersenyum, mengulurkan dua jari dengan ringan, dan mengetuk ringan telapak tangan besar yang diulurkan oleh Titan. Titan hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan kekuatan besar langsung membelokkan telapak tangannya. Terlebih lagi, seluruh tubuh Titan tiba-tiba mundur selangkah, lalu dia tidak bisa berdiri diam, dan jatuh ke tanah dengan keras. "Aku akan pergi, mungkinkah ini 2000 jin legendaris?" Pada saat ini, koboi itu muncul di belakang Ye Chong. Di tangannya, 3 jari tangan kanannya ditutupi dengan 3 cakar baja tajam berwarna perak. Dia menyerang tiba-tiba dan menabrak tubuh bagian bawah Ye Chong, dengan fokus pada poin vital Ye Chong. Apa yang paling disukai koboi ini adalah membuat orang mati, dan yang paling dia kuasai adalah serangan diam-diam. Ye Chong baru saja memukul mundur Titan, dan ketika kekuatan lama tidak hilang dan kekuatan baru tidak lahir, koboi itu melihat kesempatan dan bergegas menuju Ye. Dengan langkah ini, dia hampir tanpa ampun melawan Ye Chong. Anak kucing itu berada di samping, menutupi mulutnya dengan kepulan. Sepertinya Ye Chong ini akan sengsara. Ye Chong mendengus dingin, memutar tubuhnya, dan mengelak pada sudut yang aneh, dan koboi itu merindukannya. Kemudian, Ye Chong memanfaatkan situasi tersebut dan mengangkat kakinya, mengenai titik vital koboi itu. Koboi itu mengerang, wajahnya menjadi hijau, dia mencengkeram organ vitalnya, jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Pada saat ini, werewolf membuat beberapa lompatan besar dan melompat ke depan Ye Chong. Manusia serigala ini fleksibel dan pandai dalam serangan cepat, seolah-olah dia benar-benar serigala, dengan tangan yang sangat cepat. Memegang 2 belati di kedua tangan, dia menari-nari di Ye Chong dengan sangat cepat. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Chong mengelak dari kiri ke kanan. Tidak peduli seberapa cepat manusia serigala itu, dia tidak bisa menyakiti Ye Chong sama sekali. Setelah itu, Ye Chong mendengus pelan, dan dengan ringan menekan bahunya, yang mengenai dada manusia serigala, dan langsung mendorong manusia serigala itu keluar dengan jarak 5 atau 6 meter. Anak kucing itu melompat 2 langkah, melompat ke manusia serigala seperti kucing, mendukung manusia serigala dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Manusia serigala menggelengkan kepalanya, memegangi dadanya dan berkata,
Caoku, ini terlalu kuat. Tukang daging sudah lama menunggu, dia tersenyum dingin, lalu mengeluarkan belati yang sepanjang lengan anak-anak. Dia menjilat dengan mulutnya, dia menarik belati, hei, giliranku. Setelah itu, dia hendak bergegas ketika dia tiba-tiba merasakan mulutnya mati rasa, tubuhnya kaku, dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chong sedikit tersenyum pada tukang daging. Ketika saya berada di pesawat sebelumnya, saya melihat bahwa Anda memiliki kebiasaan menjilati sesuatu. Jadi saya menaruh sesuatu di belati Anda. Tubuh tukang daging itu kaku, dan hanya bola matanya yang berguling-guling. Ini juga untuk memberitahumu, jangan menjilat hal-hal dengan santai di masa depan. Anggap itu sebagai pelajaran pertama yang aku ajarkan padamu. Semua orang tercengang. Orang yang cerdik seperti tukang daging bahkan tidak tahu bahwa seseorang telah dibius dengan belati. Saat ini, Bake sudah mengeluarkan senjatanya. Bake adalah seorang penembak jitu. Julukannya berasal dari peluru spesialnya. Setiap peluru memiliki berat tepat 8 gram. Jadi nama panggilannya adalah Bake. Bake mengangkat senjatanya dan berkata, "Instruktur Ye, kamu kalah, senjataku telah menguncimu." Ye Chong tertawa dan berkata, "Benarkah?" Bake mencibir, "Instruktur Ye, kamu tidak bisa kehilangan malu, kamu kalahkan orang-orang kami seperti ini, dan kemudian Anda dikunci oleh senjata yang saya berikan kepada Anda. Anda sudah sangat kuat, jika itu saya akui bahwa saya bukan lawan Anda." Ye Chong juga sedikit tersenyum, "Kalau begitu kamu ayo. Tembak panggang tembak, mari kita lihat betapa hebatnya anak ini," teriak koboi di sampingnya. Bake menatap Ye Chong dan berkata, "Jangan paksa aku." Ye Chong tersenyum kecil, dan berjalan perlahan menuju Bake. Bake tertegun, apakah memang ada seseorang yang tidak takut mati? Namun, Bake bukanlah orang yang ragu-ragu, dan menembak dengan keras. Lagi pula, Bake tidak ingin membunuh Ye Chong. Dia menghindari poin vital Ye Chong dan menunjuk ke lengan Ye Chong. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Ye Chong menghindari peluru 8 gram hanya dengan kilatan tubuhnya. Kemudian, Ye Chong sudah melintas di depan Bake, merentangkan dan menarik tangannya, dan menyambar senjata Bake ke tangannya sendiri. Keahlian menembaknya bagus, tapi sayangnya hal semacam ini masih terlalu lambat. Ye Chong melambaikan tangannya, dan melemparkan senjata 8 gram itu setidaknya 500 meter jauhnya, dan jatuh langsung ke sungai. Bake menyaksikan senjata favoritnya jatuh ke sungai, merasa tertekan. Ye Chong berkata kepadanya, "Senjata tidak berguna melawan master sejati di masa depan. Karena senjata terlalu lambat, jika Anda terbiasa menggunakan senjata, itu hanya akan membuat Anda bergantung pada senjata. Ini sangat berbahaya. Ketika Anda terbiasa menggunakan senjata gun, kamu tidak jauh dari kematian." Semua orang tercengang. "Ini pelajaran keduaku untukmu," kata Ye Chong. Semua orang tercengang. Ye Chong telah menempatkan semua orang di tanah. Entah dilucuti, berbaring, atau diracuni, semuanya gagal. "Aku akan memberimu 5 menit untuk bangun dan berdiri, Ye Chong." Dia melihat ke tukang daging, kecuali dia. Beraninya semua orang menolak menerimanya. Werewolves, Titans, Cowboys, Kittens, dan Octopus semuanya berdiri. Hanya tubuh si tukang daging yang kaku, lidahnya terjulur, dan dia terbaring kebingungan. Anak kucing itu bertanya, "Instruktur Ye, apa yang harus saya lakukan dengan tukang daging ini?" "Biarkan dia belajar. Dia telah diracuni dan tidak bisa bergerak selama sehari semalam. Dia akan baik-baik saja besok pagi." Tersenyum puci, semua orang juga tertawa. Tukang daging ini biasanya yang paling sesat. Dia sering melakukan beberapa perilaku menjijikkan seperti menjilati sesuatu. Kali ini, dia juga mendapat pelajaran. Ye Chong bertanya, "Apakah kamu semua siap sekarang? Apakah kamu siap untuk memulai pelatihan?" Pulau pelatihan ini hanyalah pasukan paling elit dari tentara Feng Shen. Selain mereka,
ada beberapa orang lainnya. Yang pertama adalah Wang Zhen. Wang Zhen bertanggung jawab atas perekrutan dan logistik. Meskipun dia adalah wakil kapten, dia biasanya tidak menjalankan misi, jadi dia tidak membutuhkan pelatihan. Dia lebih bertanggung jawab atas dukungan dan disiplin logistik. Tentu saja, dia juga bertanggung jawab untuk menghubungi saluran kedua. Seorang pria lain, yang dipanggil Botak, bertugas mengatur program pelatihan. Meskipun kepala Botak sangat kuat, dia juga tidak berpartisipasi dalam misi, jadi dia tidak berpartisipasi dalam pelatihan. Ada juga Hao Keye yang terutama bertanggung jawab untuk menerbangkan pesawat dan berbagai kendaraan, yang berbeda dengan pelatihan mereka. Ye Chong mengangguk, jadi, semua pejuang yang sebenarnya ada di sini. Tidak, anak kucing itu berkata, dikatakan bahwa rekrutan baru akan direkrut menjadi tentara hari ini, dan diperkirakan pemilihan berlangsung lapangan utara, rekrutan akan segera datang. Ye Chong mengangguk dan berkata, oke, mari kita tunggu rekrutan datang dan berlatih bersama, sekarang mari kita pergi dan melihat situasinya. Titan sangat tidak puas, apa, lakukan Anda ingin kami berlatih dengan para rekrutan? Di mata saya, Anda tidak berbeda dengan rekrutan, kata Ye Chong. Semua orang bodoh, meski marah, tapi tidak ada yang berani membangkang. Setelah itu, Ye Chong meminta anak kucing itu untuk memimpin, dan semua orang pergi ke alun-alun utara pulau itu bersama-sama. Segera, tidak ada seorang pun di tempat latihan, hanya tukang daging yang tertinggal di sini, tubuhnya tidak bergerak, membiarkan angin laut dan pasir menerpa wajahnya. Rasa gatalnya tak tertahankan, dan matanya penuh keputusasaan. Ada satu malam lagi, dan dia akan berbaring seperti ini dan menderita sepanjang malam. Saat ini, di alun-alun utara pulau, pemilihan tentara Fengshen sedang berlangsung. Pemilihan tentara Fengshen sangat ketat. Mereka yang bisa lolos audisi dan masuk ke markas latihan tentara Xiaodao Fengshen sudah menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Dan di antara orang-orang ini, orang yang lebih kuat harus dipilih, yaitu elit. Kali ini, total ada 3 orang yang datang ke pulau itu untuk seleksi. Salah satunya adalah Xiang Kuying. Xiang Kuying tidak memiliki keterampilan, dan dibawa masuk oleh Wang Zhen. Semua orang tahu cerita di dalam, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena Wang Zhen bertanggung jawab atas pemilihan. Saat ini, dia duduk di tengah, dengan beberapa pakar tua dan analis kebugaran duduk di kedua sisi, membuat beberapa rekor dengan cepat. Dan yang kedua tidak lain adalah adik laki-laki Zhao Meiting, Zhao Suaiting. Yang ketiga adalah pria berjanggut besar, yang konon merupakan keturunan keluarga dari Beihan. Mereka bertiga pertama kali saling meninju, kemudian, setiap orang bertengkar lagi dengan penguji Korps Fengshen. Setelah ketiga orang tersebut bertanding, terlihat jelas bahwa pakar veteran lainnya lebih optimis terhadap Zhao Suaiting. Ini juga berkat Ye Chong. Ye Chong pernah mengajari Zhao Suaiting satu set teknik tinju, dan Zhao Suaiting juga patuh, dan berlatih sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Chong setiap hari. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah dianggap sebagai master. Zhao Suaiting akan segera dapat mencapai level manusia serigala melalui kerja keras dan kerja keras. Faktanya, manusia serigala dan raksasa hanyalah manusia biasa, tetapi mereka telah berkultivasi hingga batas manusia biasa. Tak satu pun dari mereka adalah prajurit. Sebaliknya, Xiang Kuying adalah yang terburuk. Semua orang mengumpulkan pendapat mereka dan menyerahkannya kepada Wang Zhen. Setelah menontonnya, Wang Zhen mengangguk, semuanya, saya memiliki pendapat yang berbeda dari Anda. Beberapa lelaki tua memandang Wang Zhen. Wang Zhen berkata, saya pikir Xiang Kuying cukup bagus. Wang, mengapa Kapten mengatakan itu? Di antara sedikit orang ini, kungfu dan kelincahan Xiang Kuying, termasuk bakat, adalah yang terburuk. Iya, Kapten Wang, menurut saya yang terbaik adalah yang ini. Apa namanya? Oh ya, yang terbaik adalah Zhao Suaiting. Wang Zhen mendengus dan berkata, mengapa?
apakah kamu tidak percaya mataku? Sejujurnya, Siang Kunying hanya tidak terlatih. Pernahkah kamu mendengar nama Yan Gaoshan? Siang Kunying pernah menjadi murid Yan Gaoshan. Katakan padaku, bisakah penglihatan Yan Gaoshan salah? Semua orang terkejut, mereka tahu apa yang terjadi ketika mereka melihat sikap Wang Zhen. Pasti Wang Zhen mengambil uang dari orang lain dan ingin merekrut anak ini. Pakar tua ini tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, hanya saja mereka cukup tua. Jadi tentu saja mereka tidak berani melawan Wang Zhen, dan mereka semua memandang Zhao Suaiting dengan menyesal. Sebenarnya, Siang Kunying cukup bagus, karena Kapten Wang mengatakan demikian. Maka kami tidak keberatan, yang lain berkata. Oke, karena tidak ada keberatan, saya menyatakan bahwa pemenangnya kali ini adalah Siang Kunying. Wang Zhen berkata, Siang Kunying, selamat bergabung dengan Feng Shenbing kami, dan dua lainnya, kamu bisa pergi sekarang. Zhao Suaiting berhenti saat ini, mengapa harus dia? Dia sama sekali tidak sebaik aku bisa menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kenapa dia bisa bergabung? Saya tidak bisa. Wang Zhen menepuk meja. Apa yang kamu berani menanyaiku? Siapa yang kami pilih tentu saja untuk pertimbangan kami. Apakah Anda punya pendapat? Bagaimanapun, Zhao Suaiting pemalu, sangat ketakutan oleh Wang Zhen, dia tidak berani berbicara lagi. Wang Zhen berkata, oke, karena tidak ada yang keberatan, maka sudah beres. Siapa bilang tidak ada pendapat? Saya punya masalah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari pintu. Itu adalah Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong masuk, diikuti oleh manusia serigala, koboi, dan anak kucing. Wang Zhen sedikit kesal, menatap Ye Chong dan bertanya, apakah kamu instruktur baru? Ye Chong mengangguk, benar, ini aku, maaf. Aku selalu bertugas merekrut, kamu hanya perlu untuk melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kata Wang Zhen, Ye Chong tersenyum dan berkata, karena aku instruktur, aku yang terbesar di pulau ini, apakah menurutmu aku bisa menjagamu? Wajah Wang Zhen memerah, dan dia kehilangan kata-kata. Saat ini, Zhao Suaiting berjalan dengan penuh semangat. Kakak ipar, dia hendak memanggil ketika Ye Chong menatapnya. Zhao Suaiting juga dianggap pintar, dan segera mengubah kata-katanya, kamu, Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini? Ye Chong sebenarnya cukup terkejut saat melihat Zhao Suaiting. Dia bertanya kembali, bagaimana denganmu? Mengapa kamu ada di sini? Setelah itu, Zhao Suaiting berbicara tentang dirinya sendiri. Ternyata meskipun Zhao Meiting telah merahasiakan kebenaran dari Zhao Suaiting, namun kertas tersebut tidak dapat menutupi api. Zhao Suaiting akhirnya mengetahuinya. Dia juga tahu bahwa Zhao Meiting direnggut oleh keluarga Zhao. Jadi ketika dia datang ke Suedu, dia awalnya ingin menemukan saudara perempuannya. Namun, dia tidak terbiasa dengan tempat di Suedu, dan keluarga Zhao banyak dan kuat. Jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan? Zhao Suaiting berkeliaran selama beberapa hari, dan bahkan tidak naik ke kaki gunung Zhao Jiaxuefeng. Akhirnya, ketika No Wei hendak melarikan diri dengan putus asa, dia tiba-tiba melihat Feng Shenbing sedang merekrut anggota baru. Tepat pada waktunya, dia melihat prajurit kamikaze merekrut pemain baru, dan dia berpikir bahwa ini akan menjadi cara yang baik untuk diselamatkan. Jadi, dia berpartisipasi dalam audisi, tetapi tanpa diduga, dia pergi sampai akhir. Berbicara tentang ini, Zhao Suaiting berkata, Tuan Ye, terima kasih telah mengajari saya kungfu. Sangat berguna sehingga saya tidak memiliki lawan di sepanjang jalan. Ye Chong mengangguk dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Tetapi, Zhao Suaiting memelototi Wang Zhen. Bajingan ini pasti telah mengumpulkan uang kotor, yang bermarga siang jauh lebih buruk dariku. Bajingan itu bersikeras membiarkan dia dipilih. Wang Zhen sangat marah. Nak, siapa yang kamu marahi? Aku sedang membicarakanmu. Bagaimana? Dengan Ye Chong di sekitar, Zhao Suaiting kembali ke penampilannya yang tidak bermoral. Wang Zhen sangat marah.
lihat bagaimana aku berurusan denganmu hari ini. Rumput, aku takut padamu. Anda hal tua sok suci, jika Anda bersikeras membiarkan Siang Kuing menang, berapa banyak Anda menagihnya? Zhao Suaiting memarahi Siang Kuing. Ye Chong penasaran. Dia juga ada di sini, ya. Sekarang, Zhao Suaiting hendak menoleh untuk menunjuk ke Kunying, tetapi menemukan bahwa Siang Kuing telah menghilang. Kemana perginya bajingan Siang Kunying itu? Ternyata ketika Siang Kunying melihat Ye Chong untuk pertama kalinya, dia ketakutan. Dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang saat Ye Chong sedang berbicara dengan Wang Zhen. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chong adalah instruktur Feng Shen dari para prajurit? Sungguh konyol bahwa dia awalnya ingin menggunakan kekuatan Feng Shenbing untuk bersaing dengan Ye Chong. Sekarang tampaknya kekuatan Ye Chong di Feng Shenbing tidak rendah. Siang Kunying takut ditabrak oleh Ye Chong, jadi dia lari dengan cepat. Dia berlari sangat cepat bahkan Wang Zhen tidak menyadarinya. Meskipun Siang Kunying pergi, Wang Zhen sangat tidak senang dengan sikap Ye Chong terhadapnya. Dia adalah wakil kapten prajurit Feng Shen. Faktanya, meskipun Wang Zhen pergi ke Yujingsan bersama Zhou Butong, dia tidak menunggu Ye Chong muncul dan pergi di tengah jalan. Oleh karena itu, dia tidak tahu bahwa Ye Chong adalah Tuan Ye yang membunuh Yan Gaoshan. Jika dia tahu, dia pasti sudah ketakutan sejak lama. Wang Zhen, Bao Feng Shenbing dan yang lainnya tidak akan mengasosiasikan Ye Chong dengan Tuan Ye. Lagi pula, untuk bisa membunuh master seperti Yan Gaoshan, dia harus menjadi orang yang menentang dewa. Meskipun instruktur Ye mereka sangat kuat, seharusnya tidak sekuat itu. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang bisa membunuh Yan Gaoshan menjadi instruktur mereka? Mereka tidak pernah bermimpi bahwa hal yang begitu indah akan terjadi. Oleh karena itu, Wang Zhen memandang Ye Chong dengan tidak hati-hati, dan memarahi. Kamu benar-benar baik, baru saja tiba di pulau, kamu berani mendominasi. Kamu benar-benar tidak menganggap serius wakil kaptenku. Oke, hari ini, aku akan bertanding dengan Anda untuk melihat keterampilan apa yang Anda miliki sebagai instruktur. Saat berbicara, Wang Zhen tiba-tiba menemukan bahwa manusia serigala, koboi, dan titan yang bergegas masuk bersama Ye tadi memiliki hidung memar dan wajah bengkak. Ada apa denganmu? Kamu dipukuli oleh pria botak itu lagi? Tanya Wang Zhen. Manusia serigala menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak botak, itu dipukuli oleh instruktur Ye. Anak kucing itu segera menutupi mulut manusia serigala, tetapi sudah terlambat. Wang Zhen sudah mendengar, apa, instruktur Ye dipukuli oleh instruktur Ye. Dia ketakutan dan bodoh. Tidak, kami mempermainkan satu sama lain. Kapten Wang, instruktur Ye bukan apa-apa. Kamu bisa melawannya dengan nyaman. Tidak apa-apa, anak kucing itu terlihat lugu dan imut. Ternyata Wang Zhen biasanya suka mendominasi dan menangkap kuncir orang-orang ini. Oleh karena itu, orang-orang ini sopan kepada Wang Zhen di permukaan, tetapi sebenarnya sangat membencinya. Mereka semua berharap Wang Zhen dan Ye Chong akan benar-benar bertarung, sehingga kepala Wang bisa belajar. Namun, manusia serigala telah menyelipkan mulutnya, dan Wang Zhen bukanlah orang bodoh. Anak kucing itu melanjutkan, Kakak Zhen, cepatlah, kita akan lihat seberapa baik kamu. Benar? Apakah kamu masih ingin bertarung? Ye Chong tertawa. Wang Zhen mengutuk dalam hati, bajingan ini, apakah omong kosong ini masih memainkan kentut? Di seluruh pulau, kekuatan Wang Zhen adalah yang terlemah, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak kucing. Siapa bilang kita akan bertarung? Siapa bilang mereka akan melawan instruktur Ye? Saya hanya berbicara tentang fakta, saya hanya bercanda. Nah, karena Siang Kunying melarikan diri, tidak ada cara lain, hanya Zhao Suaiting yang tersisa. Dengarkan saja instruktur Ye, biarkan Zhao Suaiting bergabung. Wang Zhen segera berkata. Beberapa ahli lain yang bertanggung jawab atas penilaian juga mengangguk setuju. Oh, terima kasih atas kedatangan instruktur Ye. Jika tidak,
kami kehilangan bibit yang bagus. Ketika Zhao Shuaiting mendengar bahwa dia telah memasuki Feng Shenbing, dia sangat gembira, dan dengan cepat berterima kasih kepada Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Zhao Shuaiting, ini juga merupakan hal yang baik bagimu untuk bergabung dengan Feng Shenbing. Tinggalkan saja urusan saudara perempuanmu kepada saya, lupakan saja. Zhao Shuaiting mengangguk dan berkata, kakak ipar, tidak, Tuan Ye ada di sini, bagaimana Anda bisa menunjukkannya kepada saya? Saat ini, semua orang juga mendengarnya. Sepertinya masih ada hubungan antara Ye Chong dan Zhao Shuaiting. Di mana Ye Chong tidak bisa melihat manusia serigala, anak kucing, koboi, dan titan saling menggoda satu sama lain. Secara pribadi, membuat rencana. Apa yang kamu makan? Malam itu, semua orang sedang makan malam di kafetaria. Makanan di sini lumayan, dengan semua jenis bahan, yang dikirim dari seluruh dunia. Koki di biaya memasak juga sangat bagus. Hanya pria botak misterius menurut anak kucing. Pria botak itu suka makan di kamarnya. Wang Zhen juga makan, tapi dia menjauh dari Ye Chong dan yang lainnya saat makan. Manusia serigala, anak kucing dan yang lainnya tampak sangat antusias. Terutama anak kucing, sengaja atau tidak sengaja mencondongkan tubuh ke arah Ye Chong saat makan. Zhao Shuaiting cukup kesal melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa anak kucing itu merayu Ye Chong. Kakak instruktur, aku tidak menyangka kamu begitu cakap. Anak kucing itu mendekati Ye Chong dan berkata dengan mengedipkan mata, bersambung.